Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Tema kita kali ini adalah dirinya yang marah kepadamu. Apa penyebab dia marah kamu ya? Ataupun mungkin juga energinya terbolak-terbalik, kamu yang marah kepadanya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Di mana dirinya yang marah kepadamu. Ini energinya juga bisa vice versa atau terbolak terbalik. Bisa kamulah yang marah kepadanya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Apakah ini di energi kamu atau terkoneksi dengan orang-orang yang lagi terkoneksi bersama kamu. Oke. Dan maaf agak sedikit berisik, di luar lagi hujan dan memang ada orang tamu ya, keluarga datang, jadi maaf kalau ada terdengar suara berisik ya di dalam video, dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini ada Page of Wands, Five of Wands, Queen of Wands. Oke. Saya merasakan di sini ada yang merasa kamu itu berbohong atau tidak jujur. Kamu ada yang kamu sembunyikan sehingga dia marah ya. Dan ya namanya kalau tidak jujur itu kan sama saja menipu ya. Jadi dia merasa bahwa kamu menipunya. Nah ini ya, jadi disuruh begini tapi kamu bilang iya, tapi nanti kamu lakukan yang lain. Ataupun kamu ditanya begini tapi ternyata kamu jawabnya lain gitu. Dan akhirnya dia tahu dari sahabat atau orang lain. Nah ini ya, jadi adanya ketidakjujuran dari dirimu sehingga dia kecewa ya. Ini identik dengan ya dalam artian tindakan kamu ya, tindakan atau ada beberapa kamu sudah janji tapi kamu langgar gitu ya. Jadi ada janji kamu tetapi kamu langgar. Nah ini ya, jadi berbohong lah seperti gitu, tidak konsisten, makanya dia kecewa. Nah kecewa ini akhirnya ke ya diam akhirnya ke marah gitu, atau dia lebih memilih bahkan untuk pergi aja gitu dibandingkan ribut, dibandingkan kecewa lagi. Nah gitu ya, entah ini di dirimu entah di dirinya, kamu bisa menyesuaikan. Berikutnya ada Six of Swords, ada Seven of Cups, Nine of Wands, Three of Pentacles, Ace of Swords.
Oke, sabar ya, saya kasih lihat dulu di sini. Nah, ini ya, ada barang-barang yang mungkin akhirnya entah keberadaannya di mana gitu ya. Jadi mungkin ya, kamu menghilangkan barang kesukaan dia, atau mungkin kamu pinjam barang, habis itu tercecer atau hilang. Nah, ini ya. Jadi entah ini ada di sahabat ataupun pasangan ya. Jadi kamu tidak, menurut dia kamu itu tidak bertanggung jawab atas barang yang kamu pinjam. Nah, ini ya. Jadi dia kecewa dan dia marah karena hilang. Kamu seolah-olah tidak mempunyai rasa tanggung jawab atau rasa memiliki akan barang itu. Nah, ini. Jadi ada kehilangan entah suatu barang ya, benda, ataupun mungkin em, apa ya kalau dibilang, ya mungkin kalau dibilang kamu lebih mengabaikan dia mungkin ya. Jadi seolah-olah kamu tuh tidak, dia tuh tidak berarti buat dirimu, sehingga dia marah gitu. Bicara kehilangan ini berarti em, entah keperasaan ataupun barang. Jadi kalau macam contoh kamu putus dengan dia, terus kamu tuh seolah-olah sudah move on, ya dia merasa seperti gitu ya, karena mungkin lihat di sosial media kamu atau apa gitu ya. Seolah-olah dia itu tidak berarti, sehingga dia marah. Wah, ternyata saya tidak seperti yang saya bayangkan. Saya itu tidak berarti buat dirinya. Dia nggak kehilangan saya kok. Dia bahagia-bahagia saja pas kita putus. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Jadi ya dia merasa kecewa. Ada juga di sini tadi ya, terulang kembali. Eh, ada beberapa janji ya yang tidak kamu tepati, di mana mungkin kamu lupa atau kamu membatalkan sepihak. Nah, ini ya. Jadi mungkin dia kecewa. Kamu udah janji contohnya, iya nanti hari Sabtu ya kita ketemuan. Ujung-ujungnya nggak bisa. Atau ya pura-pura lupa, dia udah siap. Oh iya ada janji ya, aduh maaf ya kayaknya nggak jadi. Padahal dia udah siap dari kemarin ya. Ini contoh. Persiapkan baju, persiapkan fisik dan mental. Ini contoh ya. Kita mau ngedate nih. Nah, itu ada janji yang mungkin kamu lupakan, atau ya kamu membatalkan secara sepihak. Jadi ya pikir-pikir lagi, kamu pernah berjanji apa? Contohnya ya, saya mau kasih kamu ini, saya mau kasih ini, tapi sampai sekarang kok nggak dikasih gitu. Ataupun mungkin pernah kamu berjanji bertemu atau apa, tetapi kamu tidak memprioritaskan dia, seolah-olah seperti gitu. Karena apa? Ada pembatalan, sehingga dia kecewa. Padahal dia sudah maksimal untuk mempersiapkan dirinya untuk bertemu kamu. Nah, itu ya. Jadi contohnya tadi saya bilang hari Sabtu, ujung-ujungnya mungkin jam hari Sabtu satu jam sebelum ngedate ya untuk jemput, tiba-tiba aduh maaf saya sakit. Kok nggak dibilang dari kemarin? Atau ya mungkin sakitnya tiba-tiba gitu ya, tetapi ya setidaknya jangan 1 jam lah ya. Ataupun malah sudah mau ini, kamu di mana? Oh ya ampun saya lupa, saya lagi meeting. Padahal dia sudah di tempat janjian gitu. Seolah-olah dirinya tidak berarti, tidak diprioritaskan, sehingga dia kecewa. Oke, berikutnya di sini ada Three of Swords, Temperance, ada Seven of Swords, Two of Swords. Apa yang membuat dia marah lagi di sini? Dia merasa kamu mendua, selingkuh, tidak setia. Ya, di sini ada sakit hati. Akhirnya dia memilih untuk pergi. Tidak ada kesetiaan di sini. Dia marah, dia cemburu. Ada sisi kecemburuan, sisi sakit hati juga. Karena kamu menduakannya. Nah, ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan ini entah di dirimu, entah di dirinya. Karena saya juga lihat di sini di dirimu juga ada yang seperti gitu, ya. Dimana kamu kecewa terhadap dirinya yang seolah-olah ya
tidak menginginkannya sehingga memilih untuk pergi. Tetapi pergi dengan cara baik-baik tapi hati tidak gitu. Ya, ada yang dalam artian ya pergi dengan kondisi oke, kita putus baik-baik. Padahal sebenarnya hatinya penuh dengan amarah, emosi kekecewaan. Nah, ini ya. Jadi dia merasa kamu menduakannya sehingga dia marah. Gitu. Oke, dan di sini dia merasa kamu juga tuh keras kepala, ya. Orangnya sangat-sangat luar biasa keras kepala, egois lah menurutnya, ya. Tidak patuh. Kamu tuh orangnya keras, kalau mau pergi pergi, ya. Kalau mau datang datang sesuka hati. Nah, itu tidak mengerti perasaannya. Suka datang, suka pergi, sesuka hati. Menurut dia kamu egois. Ya, kalau dikasih tahu dinasihati yang tadi ya, malah membangkang, atau malah yang tadi di atas yang pertama, malah berbohong, tidak jujur, keras kepala, dinasihati nggak mau dengar. Nah itu, dia merasa kamu tuh egois, dimana dia mungkin merasa saya nih kok kayak tidak dianggap gitu. Dirimu tuh selalu merasa benar, dirimu tuh selalu merasa paling hebat, ya. Saya yang selalu salah dan salah. Ini ada kekecewaan di sini. Ini pun bisa terjadi di dirimu. Kamu yang kecewa terhadap dirinya, yang mana dia egois, merasa paling hebat, paling benar, ya. Atau bahkan paling suci. Maaf ya, karena di sini ada bawa nama Tuhan, ya. Playing victim, narsistik, serasa korban, padahal sebenarnya dia dalang dari masalah. Nah itu, menurut dia kamu egois, atau mungkin kamu yang merasa dia egois, ya. Di sini energinya campur soalnya, karena saya lihat di sini sama-sama seimbang bicara keegoisan, ya. Sama-sama mempunyai karakter yang keras, sehingga ya dia merasa kamu egois, kamu pun merasa bahwa dia pun egois. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi yang baik. Dan yang terakhir di sini, saya merasakan di sini dia merasa bahwa kamu itu yang dia marah, ya, seolah-olah memandang dia itu biasa aja gitu. Kalau ada salah, kamu biasa aja, nggak ada rasa bersalah, introspeksi diri, minta maaf pun tidak, menurut dia, ya. Karena bicara tentang sisi keegoisan, jadi seolah-olah tidak mau minta maaf. Kalau ada kesalahan tidak mau minta maaf dan tidak mau introspeksi diri, ya. Ataupun mengakui kesalahan pun ogah, apalagi mau introspeksi, serasa diri paling benar, nggak punya salah gitu. Makanya tadi kan saya bilang suka-suka datang, suka-suka pergi, ya. Kamu datang seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan pada saat ada masalah ya pergi begitu aja, tanpa ada ucapan, tanpa ada pamitan, ya. Jadi dia merasa bahwa saya ini dianggap nggak sih. Nah itu ya, jadi kurangnya komunikasi di sini sehingga akhirnya hubungan kalian agak sedikit renggang. Jadi itu yang saya lihat, ya, dimana dia marah kepada kamu, adanya ketidakjujuran dari dirimu atau dari dirinya, ya. Bisa terbolak-terbalik, kamu menyesuaikan. Bisa juga tadi karena tidak menepati janji atau tidak konsisten, ada juga tidak bertanggung jawab, terus mendua juga tadi, ya. Terus apalagi ya di sini, sisi egois kamu, tidak mau minta maaf, dan dari sisi keras kepala gitu menurutnya, ya. Jadi kalau memang ini ada di kamu, ya introspeksilah dirimu. Tapi kalau memang tidak, ya sudah gitu, ya. Kayaknya bukan saya, ya berarti bukan energimu, mungkin energi pasanganmu, ya. Ataupun mungkin kondisinya kayaknya dia tidak, ya berarti mungkin energimu. Kalau tidak semuanya, ya berarti bukan untuk dirimu readingan ini, ya. Karena ini energi general, energi banyak orang, jadi kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Nah itu, ya. Oke, jadi itu beberapa dimana dari dirinya kenapa sampai dia marah kepadamu, dari sisi dirimu atau dirinya, kamu menyesuaikan. Oke, kita sekarang lihat, ya, dari sisi koneksi zodiak dan inisial. Kita ke inisial dulu.
Untuk inisial di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan huruf M, huruf K, Q, W, I, U, E, S, L, S-nya double, energinya up ya. Ada yang tanya Kak Ica, kalau double itu bagaimana? Itu betul-betul besar energinya ya. Berarti dia sangat marah. Entah kamu entah dia ya. Ada J, ada C, ada E. Tuh E juga. Wah, ini kesalnya sangat luar biasa nih. Ada A, ada C. Wah, C juga nih. Ada P, ada D. Bisa lihat nggak ya? Oke, ada M. Wah, M juga nih double. Ada O. Ada H dan B. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini ada kalian terkoneksi dengan M kaki, W I U E S L S J, C E A C P, D M O H dan B ya. Oke, itu yang dari inisial. Kita ke koneksi dari zodiak. Untuk koneksi zodiak di sini saya sudah menarik energinya juga. Kamu terkoneksi dengan bintang Taurus, Leo, Sagittarius. Di sini ada Cancer, Scorpio, Leo, Virgo, Libra, dan ada Aries. Jadi untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan ada bintang Taurus, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Leo, Virgo, Libra, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.